Baik, selamat pagi hadirin sekalian. Saya Pelinda Julia Pelin selaku moderator juga timekeeper mengucapkan selamat datang di acara debat hari ini. Acara debat hari ini terdiri dari 2 pertandingan dengan mosi yang berbeda. Pertandingan pertama dengan mosi skripsi sebagai syarat kelulusan hanya diperlukan untuk program studi berbasis penelitian. Kemudian yang kedua dengan mosi budaya organisasi kampus lebih sering membentuk toxic kultur daripada memberikan manfaat. Setiap pertandingan akan diikuti oleh 2 tim pro dan tim kontra, yang masing-masing beranggotakan 11 orang. Kami berharap acara ini berlangsung dengan semangat kompetitif, namun tetap menjaga sopan santun. Berikut adalah susunan acara untuk hari ini. 1. Pembukaan dan penjelasan aturan debat. 2. Pertandingan pertama. 3. Istirahat sejenak. 4. Pertandingan kedua. 5. Penutup acara. Penjelasan aturan debat. Berikut adalah aturan umum debat untuk kedua pertandingan. Setiap akan menyampaikan argumen secara bergantian dan setiap tim masing-masing diberikan waktu 2 menit untuk diberikan kesempatan menyampaikan argumen. Setiap pertandingan akan diakhiri dengan pernyataan penutup selama 5 menit per tim. Setelah pertandingan pertama selesai, akan ada jeda istirahat sebelum pertandingan kedua dimulai. Apakah setiap peserta siap? Siap. Jika ada pertanyaan, mari kita mulai pertandingan pertama. Mosi untuk pertandingan pertama adalah skripsi sebagai syarat kelulusan hanya diperlukan untuk program studi berbasis penelitian. Tim pro akan mendukung mosi ini, sementara tim kontra akan menolak. Mari kita mulai dengan sesi penyampaian argumen. Silakan kepada tim pro untuk mengemukakan argumen pertama selama 2 menit. Untuk tim pro dipersilakan. Baik, selamat pagi hadirin yang terhormat, Dewan Juri dan lawan debat yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara pertama dari tim pro setuju dengan mosi kita pada kali ini, yaitu skripsi sebagai syarat kelulusan hanya diperlukan untuk program studi berbasis penelitian. Saya akan mengajukan 2 alasan mengapa skripsi hanya diperlukan untuk program studi berbasis penelitian. Pada poin yang pertama, yaitu fokus pada kompetensi program studi. Program studi berbasis penelitian seperti sains, teknik, atau ilmu sosial diperlukan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menghasilkan pengetahuan baru. Skripsi menjadi latihan penting dalam penelitian yang sesuai dengan pendidikan. Berdasarkan data studi dari Journal of Higher Education pada tahun 2020 menunjukkan bahwa mahasiswa yang menyelesaikan tugas penelitian cenderung lebih siap untuk karir akademik atau profesional yang melibatkan riset. Pada poin yang kedua, yaitu efisiensi sumber daya. Program studi berbasis non-penelitian seperti vokasi atau profesional sebagai contoh desain grafis atau perhotelan lebih membutuhkan praktik kerja nyata daripada riset ilmiah. Skripsi dalam konteks ini sering dianggap membebani mahasiswa tanpa relevansi langsung dengan dunia kerja. Berdasarkan survei oleh Kemenristek pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 65% mahasiswa vokasi merasa skripsi tidak sesuai dengan karir yang akan mereka jalani. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Lanjut saja pada tim kontra untuk mengemukakan argumen pertama selama 2 menit. Untuk tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Teman-teman yang berbahagia, kami di sini tidak setuju dengan mosi debat pada kali ini karena skripsi tetap diperlukan untuk semua program studi. Kami memiliki 3 poin untuk mendukung argumen ini. Untuk poin pertama, kenapa? Karena skripsi sebagai bentuk evaluasi komprehensif. Skripsi adalah bentuk evaluasi yang mencakup
pemahaman teori, kemampuan analisis, dan penerapan pengetahuan di bidang tertentu. Evaluasi ini tidak hanya relevan untuk program berbasis penelitian, tetapi juga untuk program berbasis praktik. Skripsi memberikan mahasiswa kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka mampu memecahkan masalah atau memberikan kontribusi konkret berdasarkan keilmuan mereka, terlepas dari orientasi program studi. Kemudian untuk poin yang kedua ada skripsi untuk mengasah kemampuan universal. Kemampuan yang diasah dalam penyusunan skripsi seperti berpikir kritis, penelitian mendasar, dan kemampuan menulis ilmiah bersifat universal dan relevan di berbagai bidang. Lulusan teknik, seni, atau bisnis sekalipun membutuhkan keterampilan analisis dan kemampuan menyusun laporan yang terstruktur untuk mendukung tugas profesional mereka. Skripsi memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman ini sebelum lulus. Kemudian kami juga mempunyai beberapa bukti dan data yang mendukung argumen bahwa skripsi tetap diperlukan untuk semua program studi. Penelitian oleh Association of American College and Universities menunjukkan bahwa proyek akhir seperti tesis atau skripsi membantu mengukur pemahaman mahasiswa terhadap teori dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah kompleks. Proyek semacam ini menuntut mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai mata kuliah yang dianggap sebagai puncak pembelajaran akademik. Baik, untuk argumen begitu saja dari saya membacakan kepada teman-teman. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya ke tim pro untuk mengungkapkan argumen kedua. Selama 2 menit untuk tim pro dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan selaku pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumen. Argumen kami yang selanjutnya yaitu mendorong inovasi dan publikasi. Bagi program penelitian, skripsi ini dapat diarahkan menjadi karya ilmiah yang dipublikasikan, sehingga dapat berkontribusi bagi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan. Dan yang selanjutnya yaitu mengurangi stres akademik yang tidak relevan. Bagi program penelitian, skripsi sering dianggap membebani mahasiswa karena tidak ada relevansi langsung dengan profesi yang akan dijalani, sehingga menurunkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan data hasil penelitian International Journal of Educational Development pada tahun 2020 menemukan bahwa mahasiswa program penelitian yang diwajibkan untuk membuat skripsi 40% lebih tinggi dibanding mereka yang hanya diberikan tugas akhir berupa praktik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya saja ke tim kontra untuk mengungkapkan argumen kedua. Selama 2 menit untuk tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan argumen kedua, yaitu yang pertama, skripsi dapat meningkatkan kualitas kelulusan dan kompetensi akademik. Skripsi di sini berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap lulusan memiliki kompetensi akademik yang memadai. Jika hanya program berbasis penelitian yang mewajibkan skripsi, lulusan dari program lain mungkin akan dianggap kurang memiliki kompetensi akademik yang setara. Dengan menjadikan skripsi sebagai syarat kelulusan untuk semua program studi, institusi pendidikan dapat mempertahankan standar akademik yang tinggi dan seragam. Yang kedua, skripsi melatih kemampuan manajemen proyek. Skripsi adalah bentuk pelatihan manajemen proyek kecil. Mahasiswa belajar merencanakan, melaksanakan, serta menyelesaikan sebuah proyek penelitian ataupun analisis, bahkan dalam waktu tertentu. Keterampilan ini sangat penting, bahkan untuk profesi yang lebih berbasis praktik, karena sebagian besar pekerjaan di dunia nyata melibatkan perencanaan dan pengelolaan proyek dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, argumen yang ketiga, kontribusi. Skripsi dapat berkontribusi nyata pada masyarakat. Skripsi memberikan mahasiswa kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata pada masyarakat. Dalam program berbasis praktik, skripsi dapat berupa masalah di komunitas ataupun industri. Misalnya, mahasiswa teknik dapat membuat prototipe, mahasiswa seni dapat mengeksplorasi tema baru dalam karya seni mereka, dan mahasiswa pendidikan dapat mengembangkan metode pengajaran inovatif. Kontribusi ini memperkuat relevansi skripsi untuk semua program studi. Adapun bukti, yang pertama dari QS World University Rankings menggunakan standar kelulusan berbasis penelitian seperti skripsi atau tesis sebagai salah satu indikator penilaian universitas berkualitas. Ini menunjukkan pentingnya kelulusan yang berbasis evaluasi akademik mendalam untuk menjaga reputasi institusi pendidikan.
Selanjutnya, maaf, waktu sudah habis. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya ke tim pro untuk mengungkap argumen ketiga selama 2 menit. Untuk tim pro dipersilahkan. baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mengajukan argumen dari tim pro, yaitu yang pertama, meningkatkan output publikasi ilmiah. Dengan memfokuskan skripsi hanya pada program berbasis penelitian, institusi pendidikan tinggi dapat mendorong mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih berkualitas, meningkatkan jumlah publikasi dan reputasi akademik. Berdasarkan data yang kita muat di sini dari laporan Scopus tahun 2022 menunjukkan bahwa universitas yang mengembangkan skripsi dalam program berbasis penelitian memiliki jumlah publikasi ilmiah sekitar 30% lebih tinggi dibanding institusi yang mewajibkan skripsi untuk semua program. Yang kedua, peningkatan keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja. Dalam program berbasis praktik, tugas akhir skripsi seperti magang, studi kasus, atau proyek aplikasi memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa, mempersiapkan mereka lebih baik untuk dunia kerja. Berdasarkan data yang kita muat di sini dari studi dari World Bank tahun 2018, menyatakan bahwa lulusan yang menyelesaikan tugas akhir berbasis praktik memiliki tingkat employability 25% lebih tinggi dibanding mereka yang hanya mengerjakan skripsi teoritis tanpa pengalaman langsung. Skripsi sebagai syarat kelulusan lebih relevan diterapkan pada program studi berbasis penelitian. Program non-penelitian sebaiknya berfokus pada tugas akhir yang aplikatif untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi sumber daya, namun juga memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang mereka. Sekian. Baik, terima kasih kepada tim pro. Lanjut saja ke tim kontra untuk mengemukakan argumen ketiga selama 2 menit. Untuk tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan argumen ketiga. Saya di sini akan menyampaikan argumen ketiga saya dari tim kontra. Dan juga saya mempunyai 3 poin untuk skripsi tetap diperlukan untuk semua program studi. Yang pertama, mempertahankan identitas akademik pendidikan tinggi. Skripsi juga merupakan simbol pencapaian akademik yang membedakan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Dengan menghapus kewajiban skripsi untuk program tertentu, dapat menurunkan citra akademik dan kredibilitas institusi pendidikan tertinggi. Skripsi juga memastikan bahwa semua lulusan memiliki pengalaman akademik yang mendalam dan layak disebut dengan sarjana. Yang kedua, mendorong kemandirian dan ketekunan. Dengan menyusun skripsi, melibatkan proses yang menuntut kemandirian, ketekunan, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri. Proses ini membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan soft skill mereka yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja nantinya, seperti manajemen waktu, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Poin ketiga, skripsi sebagai bukti kompetensi profesional. Skripsi juga menunjukkan bahwa seorang mahasiswa mampu menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini relevan tidak hanya untuk akademis, tetapi juga untuk membuktikan pemahaman mendalam tentang bidang studi mereka. Adapun bukti yang saya ketahui, dalam bidang teknik, mahasiswa Universitas Gadjah Mada sering mempublikasikan hasil skripsi mereka dalam bentuk inovasi teknologi untuk masyarakat, seperti pertanian otomatis atau aplikasi energi terbarukan. Dan juga di bidang pendidikan, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menggunakan skripsi untuk menciptakan metode pembelajaran inovatif yang kemudian diimplementasikan di sekolah-sekolah. Sekian. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya sesi diskusi selama 25 menit. Silakan kepada tim pro dan tim kontra yang ingin mengumumkan sanggahan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan sanggahan saya. Baik, seperti apa yang telah dibicarakan oleh pembicara 1 dari tim kontra, bahwa skripsi itu sebagai bentuk evaluasi komprehensif, apakah benar? Maaf, saya tidak setuju dengan argumen bahwa skripsi sebagai bentuk evaluasi komprehensif yang rekan kelompok oposisi atau kontra sampaikan. Karena tidak semua program studi memerlukan evaluasi berbasis penelitian komprehensif seperti skripsi. Ada beberapa bidang yang lebih relevan dengan evaluasi berbasis praktik. Misalnya, mahasiswa seni mungkin lebih menunjukkan kompetensinya melalui portofolio karya, sementara mahasiswa teknik mungkin lebih membutuhkan proyek desain atau prototipe yang langsung diterapkan. Berdasarkan data pendukung bahwa studi organisasi untuk kerjasama
Pembangunan Ekonomi tahun 2018 menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis praktik lebih efektif untuk program studi seni, desain, dan vokasi dibanding evaluasi berbasis penelitian. Jadi, skripsi hanya diperlukan untuk program studi berbasis penelitian, sementara program studi lain dapat mengadopsi tugas akhir yang lebih relevan dengan kebutuhan profesi mahasiswa. Hal ini memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja tanpa harus dibebani oleh format skripsi yang kurang relevan. Ya. Interupsi. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas pendapat yang saudara sampaikan. Namun saya tetap tidak setuju pendapat dari tim Pro, karena meskipun beberapa program studi lebih cocok dengan evaluasi berbasis praktik, skripsi tetap penting untuk mengembangkan kemampuan kritis, analitis, dan riset mahasiswa terlepas dari bidang studi tersebut. Skripsi mengajarkan mahasiswa untuk menyusun argumen berbasis data dan mendalami masalah secara sistematis yang penting untuk dunia kerja yang semakin membutuhkan keterampilan berpikir berbasis bukti. Contohnya, walaupun mahasiswa seni atau desain lebih fokus pada portofolio, skripsi memberi mereka kesempatan untuk mendalami teori dan konsep di balik karya mereka. Sama juga mahasiswa teknik tetap membutuhkan riset untuk mengembangkan solusi inovatif. Di Indonesia banyak perguruan tinggi seperti UI dan UGM yang mewajibkan mahasiswa dari berbagai bidang untuk menyelesaikan tugas akhir yang melibatkan riset bukan praktik. Memang benar studi OECD 2018 menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis praktik lebih efektif untuk beberapa bidang, tetapi penelitian ini tetap penting untuk melengkapi keterampilan mahasiswa agar siap menghadapi tantangan profesional yang membutuhkan pemikiran kritis dan berbasis data. Terima kasih. Baik, saya kurang setuju dengan argumen skripsi sebagai bentuk evaluasi komprehensif yang rekan oposisi tadi sampaikan. Skripsi memang dapat menjadi salah satu bentuk evaluasi yang komprehensif dalam pendidikan tinggi, terutama dalam mengukur kemampuan penelitian dan penulisan akademik. Namun, tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya yang mencakup semua aspek kompetensi mahasiswa. Evaluasi komprehensif lebih mengarah pada penilaian yang melibatkan berbagai aspek dalam pembelajaran, seperti ujian teori, tugas-tugasan, dan partisipasi aktif dalam diskusi. Skripsi hanya mencakup satu aspek evaluasi, yaitu kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian atau penulisan ilmiah. Bisa dikatakan bahwa meskipun skripsi penting sebagai bagian dari evaluasi akademik, seharusnya tidak menjadi satu-satunya metode evaluasi yang digunakan dalam menilai kompetensi mahasiswa secara komprehensif. Evaluasi yang lebih beragam dan lebih terintegrasi dengan kebutuhan dunia profesional akan lebih mencerminkan kesiapan mahasiswa untuk memasuki jenjang karir mereka setelah lulus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas pendapat yang saudara sampaikan. Sebagai tim kontra, kami tetap berpendapat bahwa skripsi memiliki peran penting sebagai evaluasi komprehensif. Meskipun pendekatan evaluasi holistik sangat berharga. Skripsi tidak hanya berfungsi untuk mengukur kemampuan penelitian, skripsi juga melatih mahasiswa berpikir kritis, menyusun argumen berbasis data, dan menyelesaikan masalah kompleks secara mandiri. Keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia profesional. Di Indonesia, sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada masih mewajibkan skripsi karena dampaknya yang signifikan dalam mengembangkan kemampuan analitis mahasiswa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa 67% perusahaan lebih mengutamakan lulusan yang memiliki kemampuan riset karena mereka lebih mampu beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi di industri. Oleh karena itu, meskipun ada berbagai bentuk penilaian lain, skripsi tetap penting sebagai evaluasi komprehensif yang membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan di masa depan. Terima kasih. Baik, di sini saya tidak setuju dengan argumen yang pembicara dua sampaikan, yang mana skripsi meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kompetensi akademik yang akan kelompok dua sampaikan. Karena anggapan tersebut itu tidak perlu dikaji terlebih dahulu, yang mana skripsi ini seringkali bersifat teoritis dan juga kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, karena prodi berbasis penelitian itu banyak lulusan yang langsung terjun ke dalam dunia kerja, seperti yang telah rekan-rekan saya tadi paparkan juga. Terus
dalam pembuatan skripsi itu membutuhkan waktu dan juga sumber daya yang besar, yang mana sudah menjadi rahasia umum pada saat pembuatan skripsi ini ada revisian skripsi, yang mana revisian itu akan memakan biaya para mahasiswa karena harus mencetak dan juga memprint ulang revisian skripsi tersebut. Itu akan menyebabkan mahasiswa itu menjadi stres, bukan malah meningkatkan kompetensi akademik. Menurut data laporan BPS Badan Pusat Statistik tahun 2023, mahasiswa di Indonesia itu rata-rata menghabiskan 1 sampai 2 juta rupiah untuk biaya terkait dengan pembuatan skripsi, termasuk pencetakan, fotokopi dan sumber daya lainnya yang akan digunakan untuk pembuatan skripsi tersebut. Sekian, terima kasih. Langsung saja ya, saya tidak setuju dengan argumen mengenai bahwa skripsi kurang relevan dengan dunia kerja, karena argumen tersebut tidak sepenuhnya benar, karena proses penyusunan skripsi melibatkan kemampuan analisis, berpikir kritis, manajemen waktu, dan keterampilan komunikasi tertulis. Semua yang saya sebutkan tadi sangat relevan di dunia kerja. Pernyataan saya juga didukung dengan adanya studi oleh Association of American Colleges and Universities tahun 2018 yang menunjukkan bahwa 91% pengusaha menghargai lulusan yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks dan berpikir kritis, yang merupakan keterampilan utama yang dilatih melalui skripsi. Dan memang benar bahwa pembuatan skripsi memerlukan biaya dan waktu, tetapi ini adalah investasi dalam pendidikan dan kompetensi jangka panjang. Universitas juga menawarkan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Misalnya beberapa kampus seperti Institut Teknologi Bandung yang memberikan akses gratis ke jurnal ilmiah dan laboratorium untuk mengurangi beban biaya penelitian. Sekian dan terima kasih. Saya tidak setuju dengan argumen yang kawan-kawan sampaikan, karena meskipun proses penyusunan skripsi melibatkan kemampuan analitis dan berpikir kritis, tidak semua pekerjaan di Indonesia memanfaatkan keterampilan ini secara langsung. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 50% lulusan perguruan tinggi bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ini berarti keterampilan khusus yang dilatih melalui skripsi seringkali tidak relevan dengan pekerjaan mereka. Argumen bahwa skripsi adalah investasi jangka panjang seringkali tidak memperhitungkan tekanan finansial dan tekanan mental yang dialami oleh mahasiswa. Penelitian oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI tahun 2022 menemukan bahwa 62% mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial saat menyusun skripsi merasa terhambat dalam menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Jika skripsi seringkali tidak relevan dengan pekerjaan lulusan dan justru menambah beban finansial, apakah masih tetap mempertahankannya sebagai syarat mutlak kelulusan? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya tidak setuju dengan argumen mengenai tidak relevanan skripsi dengan dunia kerja. Karena meskipun tidak semua pekerjaan secara langsung menggunakan keterampilan berpikir kritis dan analisis yang diperoleh dari penyusunan skripsi, kemampuan ini didapat jangka panjang dalam pengambilan keputusan dan adaptasi di dunia kerja yang realistis. Dalam survei yang dilakukan oleh World Economic Forum 2023, kemampuan berpikir kritis dan analisis termasuk dalam 10 keterampilan utama yang dibutuhkan oleh tenaga kerja di masa depan. Mengenai statistik BPS yang menunjukkan ketidaksesuaian pekerjaan dengan latar belakang pendidikan tidak serta-merta membuktikan bahwa skripsi tidak relevan. Hal ini lebih mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Lalu, mengenai tekanan finansial dan emosional itu dialami sepanjang pendidikan di perguruan tinggi, bukan hanya saat penyusunan skripsi. Sekian, terima kasih. Saya kurang setuju mengenai pendapat lulusan yang menyelesaikan tugas akhir berbasis praktik memiliki tingkat evaluasi 25% lebih baik dibandingkan mereka yang hanya mengerjakan skripsi teoritis tanpa pengalaman langsung. Karena banyak lulusan yang memiliki kualitas akademik yang baik, walaupun mereka tidak memiliki pengalaman praktis secara langsung, namun mereka tetap mendapatkan pekerjaan melalui koneksi profesional atau jaringan yang mereka bangun selama kuliah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan karir tidak hanya bergantung pada pengalaman magang, tetapi juga ada peluang yang ada untuk mengembangkan jaringan keterampilan non-teknis lainnya. Menurut studi GMAC pada tahun 2020 menunjukkan bahwa keterampilan riset dan analisis data tetap menjadi kemampuan utama yang dicari oleh pemberi kerja. Karena memang pada dasarnya
teori agar kita langsung bisa mempraktikkan apa yang ingin kita tuju. Karena kita dilahirkan kepala dulu baru kaki, artinya mengajarkan bila kita selalu berpikir dulu baru melangkah. Sekian. Introduksi. Saya menghormati pendapat saudari. Akan tetapi perlu diingat bahwa pengalaman lapangan tetaplah hal yang diperlukan dalam mencari suatu pekerjaan. Koneksi tidak selamanya membantu dalam mencarikan mahasiswa suatu pekerjaan. Lagi pula, suatu koneksi yang didapatkan dari praktik langsung seperti praktik magang atau publikasi ilmiah lebih luas dan berefek lebih besar. Berdasarkan artikel dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek yang terbit pada tahun 2023 menerangkan bahwa publikasi ilmiah adalah suatu riset yang dilaksanakan dengan kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga seperti fakultas atau juga bisa dengan lembaga pendidikan di luar kampus ataupun dengan para ilmuwan-ilmuwan dari luar negara. Hal ini memungkinkan untuk membentuk suatu koneksi dan juga membentuk pengalaman, juga memberikan kontribusi yang besar pada pendidikan program studi yang ditempuh mahasiswa tersebut. Artikel lainnya yang terdapat dari laman resmi Universitas Jenderal Ahmad Yani pada tahun 2023 memaparkan bahwa selain mendapatkan pengalaman dan praktik lapangan juga menyiapkan para mahasiswa akan kondisi kerja dan juga tantangan yang dihadapinya pada dunia kerjanya nanti. Ini merupakan suatu keuntungan yang tidak didapati dalam tugas akhir berbentuk skripsi. Maka demikian, tugas akhir dalam bentuk skripsi meski memiliki tingkat alokasi yang memadai seperti yang sudah disebutkan, tetap tidak akan lebih relevan dengan tugas akhir skripsi yang lebih fleksibel dalam hasil akhir dan pekerjaannya dan lebih berbobot hasil akhirnya daripada tugas akhir skripsi yang kebanyakan hanya merupakan teori-teori dan atau hipotesis-hipotesis. Sekian. Terima kasih atas pendapat yang telah saudara Alfred sampaikan. Meskipun saya menghormati pandangan tersebut, akan tetapi saya tetap tidak setuju. Izinkan saya untuk memberikan tambahan untuk memperjelas mengapa skripsi masih relevan dan penting dalam konteks dunia kerja. Yang pertama, skripsi membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis yang kuat. Meskipun magang penting, skripsi tetap memberikan pemahaman teoritis yang tidak dapat tergantikan oleh pengalaman praktis. Pengetahuan teori yang mendalam membantu mahasiswa memahami konsep-konsep dasar yang aplikatif di dunia yang profesional. Menurut Journal of Higher Education, volume 1, halaman 40 sampai 61 tahun 2006, lulusan yang menguasai teori cenderung lebih unggul dalam pekerjaan yang membutuhkan analisis kritis dan solusi berbasis ilmiah. Yang kedua, skripsi sebagai bukti kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks. Skripsi mengajarkan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang metodologi, serta menafsirkan data yang ditemukannya. Keterampilan ini sangat penting terutama di dunia kerja yang semakin berbasis data dan teknologi. Di dalam Forum World Economy melaporkan bahwa keterampilan analisis dan pemecahan masalah adalah 2 dari 5 keterampilan yang paling dicari oleh pemberi kerja di era digital ini. Lalu yang terakhir, koneksi dan jaringan yang diperoleh dari skripsi menjadi tambahan. Skripsi seringkali memberi mahasiswa kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai pihak, baik itu dosen pembimbing, ahli di bidang tertentu, atau rekan-rekan peneliti yang lain. Hal ini menciptakan jaringan yang bermanfaat dalam jangka panjang, yang seringkali lebih bernilai daripada koneksi yang diperoleh melalui magang jangka pendek. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pendapat yang telah saudari sampaikan. Namun maaf, saya tidak setuju dengan argumen tersebut. Karena meskipun skripsi membantu mahasiswa untuk memahami teori, tidak semua jurusan membutuhkan
pemahaman teori yang mendalam. Contohnya, untuk jurusan yang berbasis praktik dapat menggantikan skripsi dengan pengalaman langsung seperti magang atau proyek yang bisa lebih berguna karena sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi, sebaiknya skripsi hanya digunakan untuk jurusan yang berbasis Terima kasih atas pendapat yang saudara sampaikan. Namun saya tidak sepakat dengan pernyataan bahwa skripsi sebaiknya diwajibkan untuk jurusan yang fokus pada penelitian. Karena pertama, skripsi tidak hanya tentang penelitian, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis. Skripsi melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, sistematis, dan menyelesaikan masalah berdasarkan analisis mendalam. Kemampuan ini penting bagi semua jurusan, baik berbasis teori maupun praktis. Bahkan dalam dunia kerja, banyak profesi yang membutuhkan kemampuan untuk menghadapi tantangan kompleks. Yang kedua yaitu skripsi memberikan pengalaman belajar yang komprehensif. Proses pengerjaan skripsi mengintegrasikan berbagai keterampilan, seperti riset, komunikasi, dan manajemen waktu. Jurusan berbasis praktik pun memerlukan keterampilan ini untuk menyelesaikan proyek-proyek nyata di dunia kerja. Yang ketiga yaitu pengalaman langsung tidak selalu mengganti proses akademis. Magang atau proyek memang bermanfaat, tetapi seringkali tidak memiliki struktur dan kedalaman analisis yang sama dengan skripsi. Sebuah laporan dari National Association of College and Employers atau NIST menunjukkan bahwa kemampuan analisis dan komunikasi tertulis yang didapat dari skripsi seringkali menjadi faktor pembeda dalam perekrutan lulusan baru. Yang keempat yaitu standar akademik yang setara untuk semua jurusan. Menghilangkan skripsi dan jurusan berbasis praktik dapat menciptakan kesenjangan dalam standar akademik antar jurusan. Semua mahasiswa terlepas dari bidang studinya berhak mendapatkan pengalaman intelektualis yang setara melalui pendidikan skripsi. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa skripsi tetap relevan dan seharusnya diwajibkan untuk semua jurusan, bukan hanya jurusan yang fokus pada penelitian. Terima kasih. Baik, tadi sudah disebutkan bahwa yang pertama poinnya skripsi mengasah kemampuan berpikir kritis. Meskipun berpikir kritis penting bagi semua jurusan, tidak semua jurusan membutuhkan kedalaman penelitian yang sama seperti jurusan berbasis penelitian. Lalu untuk poin yang kedua tadi, pengalaman yang belajar yang komprehensif. Sebenarnya pengalaman yang belajar yang komprehensif itu bisa dicapai melalui berbagai cara. Proyek misalkan berbasis praktik, misalnya dapat memberikan pengalaman belajar yang sangat berharga dengan mengintegrasikan teori dan praktik secara langsung. Jadi tidak semua mahasiswa perlu menulis skripsi untuk mendapatkan pembelajaran belajar yang komprehensif. Terus yang ketiga, poin yang ketiga tadi menghubungkan teori dan praktik. Menghubungkan teori dan praktik memang penting, tetapi tidak selalu harus melalui skripsi. Banyak jurusan telah mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan teori dan praktik secara efektif tanpa memerlukan skripsi, seperti magang, proyek kelompok, dan studi kasus atau beberapa contoh kegiatan pembelajaran yang dapat mencapai tujuan tersebut. Lalu untuk poin yang terakhir tadi, mengenai standar akademik yang setara, memang kami setuju bahwa semua mahasiswa berhak mendapatkan pengalaman intelektual yang setara. Namun, bukankah standar akademik dapat dicapai melalui berbagai cara selain skripsi? Tugas akhir yang disesuaikan dengan skripsi dengan karakteristik masing-masing program studi dapat menjadi alternatif yang lebih relevan dan lebih efektif. Tadi sudah disinggung oleh pembicara ketiga bahwa mahasiswa UGM seperti pertanian mengupload skripsinya dan menjadi inovasi bagi yang lain. Juga rekan-rekannya mengungkapkan bahwa universitas lain mengharuskan membuat skripsi karena memang berbasis praktek. Pertanyaannya, bukankah sebagian besar program studi pertanian itu berbasis penelitian? Jadi kami tetap berpegang teguh pada pendapat bahwa skripsi sebaiknya hanya diwajibkan untuk program studi penelitian, karena mewajibkan skripsi untuk semua jurusan dapat menjadi beban yang tidak perlu bagi mahasiswa dan tidak selalu memberikan manfaat yang optimal. Sekian dan terima kasih. Baik, lanjut saja ke masing-masing tim diberikan waktu 5 menit untuk memberikan pernyataan penutup, dimulai dari tim kontra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan argumen dari tim kami sebagai tim kontra dalam debat kali ini dengan mosi skripsi sebagai syarat kelulusan hanya diperlukan untuk program studi berbasis penelitian, yaitu skripsi tidak hanya relevan untuk program studi berbasis penelitian,
tetapi juga untuk semua bidang studi, karena skripsi dapat melatih kemampuan berpikir kritis, integrasi teori dan praktik, serta keterampilan manajemen proyek. Selain itu, skripsi dapat membantu dalam menjaga standar akademik, memastikan kualitas lulusan dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami tetap tidak setuju jika skripsi sebagai syarat kelulusan hanya diperlukan untuk program studi berbasis penelitian. Menurut tim kami, skripsi tetap diperlukan sebagai syarat kelulusan untuk semua program studi, terlepas dari orientasi akademik atau supervisinya. Terima kasih kepada tim Kodras. Sekarang giliran tim Pro untuk menyampaikan pernyataan penutup. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan tim kami. Dapat tim kami simpulkan dari mosi skripsi sebagai syarat kelulusan hanya diperlukan untuk program studi berbasis penelitian adalah bahwa data menunjukkan lulusan program studi berbasis penelitian memiliki tingkat penyerapan kerja yang lebih tinggi. Dengan penelitian dari Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa sekitar 85% lulusan program studi berbasis penelitian mendapat pekerjaan dalam waktu 6 bulan setelah lulus, dibanding dengan 10% lulusan dari program studi non penelitian. Selain itu juga, survei yang dilakukan oleh Asosiasi Perguruan Indonesia menunjukkan bahwa 78% perusahaan lebih memilih pengalaman dalam penelitian karena mereka dianggap memiliki kemampuan analitis dan problem solving yang lebih baik. Jadi dengan demikian, menurut kami, skripsi sebagai syarat kelulusan dalam program studi berbasis penelitian sangat penting karena tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja dengan lebih baik. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim atas argumen dan pernyataan penutup yang luar biasa. Selanjutnya, kami persilahkan kepada juri untuk memberikan penilaian serta komentar atau evaluasi atas jalannya pertandingan pertama ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan komentar terhadap tim reposisi dalam mosi kali ini, yaitu skripsi sebagai syarat kelulusan hanya diperlukan untuk program studi berbasis penelitian. Dari tim reposisi berhasil menyampaikan argumen yang tepat dan juga meyakinkan mengenai skripsi sebagai syarat kelulusan hanya diperlukan untuk program studi berbasis penelitian. Namun di dalam penyampaian argumen berupa fakta terkait skripsi yang terhambat, lalu banyak pengeluaran uang untuk revisi, lalu kelulusan dengan praktik lebih bermakna, itu kurang dalam, sehingga dalam debat kali ini tidak adanya penyampaian argumen yang lebih mendalam. Lalu untuk pembawaan kalian cukup baik, namun perlu lebih banyak mengaitkan argumen dengan solusi atau contoh dan juga fakta yang terkait. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan komentar terhadap tim kontra. Tim kontra menyampaikan argumen yang solid dan terstruktur dengan baik dengan pembawaan yang meyakinkan. Meskipun sebetulnya beberapa argumen bisa diperkuat, mereka berhasil membangun argumen yang sangat meyakinkan. Tim kontra menyusun argumen dengan jelas dan terstruktur, dimulai dengan penolakan terhadap mosi dan disertai dengan poin-poin yang mudah diikuti. Namun, tadi terdapat poin yang dirasa kurang tepat karena bisa dianggap mendukung mosi, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan posisi kalian sebagai tim kontra. Lalu, argumen sangat meyakinkan, terutama mengenai skripsi dapat bermanfaat dalam dunia praktik kerja, pengembangan keterampilan dan jaringan. Namun, beberapa poin bisa lebih diperkuat dengan contoh tambahan. Selanjutnya, tim menggunakan data yang relevan, namun beberapa argumen dapat lebih diperkuat dengan beberapa contoh data yang lebih spesifik. Selanjutnya, pembawaan tim sangat percaya diri dan meyakinkan, berhasil membangun koneksi emosional dengan audiens.
Yang terakhir, pembahasan sangat relevan dan jelas, meskipun beberapa poin bisa lebih mendalam dalam membahas skripsi dapat lebih bermanfaat untuk studi berbasis praktik. Terima kasih kepada juri atas penilaian dan evaluasinya. Dengan demikian, pertandingan pertama selesai. Kita akan beristirahat selama 10 menit sebelum melanjutkan ke pertandingan kedua. Dimohon kepada seluruh peserta untuk kembali ke tempat waktu. Terima kasih. Kembali tepat waktu.